Alhamdulillah ala jami'i ma manna bihi alaina wa alal mu'minina khassah wa alal alamina ammah. Binabihi wa habibihi wa rasulih sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah, dan seluruhnya semoga selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barakahnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan hidayahnya dan taufiknya, dengan hujan ijabahnya, dengan hujan nikmatnya, dengan hujan anugerahnya, hujan keselamatan, hujan keberuntungan, hujan kemuliaan, baik untuk dunia kita juga untuk alam kubur kita dan untuk akhirat kita kelak. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal yang penuh kemuliaan, yang penuh barakah melimpah ke seluruh alam semesta, melalui wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah Allah menghendakinya, begitulah Allah mentakdirkannya, bahwa Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai wasilah yang paling pertama dan yang paling agung, pelantara untuk apa? Satu, pelantara bagi keberadaan semua makhluk Allah. Nabi kita yang dijadikan oleh Allah sebagai pelantaranya, karena secara teknisnya Allah pertama-tama menciptakan alam semesta itu, menciptakan cahaya Nabi kita dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan cahaya Nabi kita adalah makhluk yang paling pertama didhahirkan oleh Allah di alam wujud. Maksudnya alam wujud makhluk, karena wujud ada dua, ada wujud khaliq, itu wujud hakiki yang tidak ada awalnya, yang tidak dimulai dari tidak ada, yang tidak ada zat lain yang mengadakan kepada keberadaan Allah. Ini wujud hakiki, wujud Allah. Yang kedua adalah wujud makhluk.
Ini wujud majazi, artinya secara lafaz memang sama-sama wujud, tapi secara makna lain. Karena wujud makhluk wujudnya diwujudkan oleh Allah yang maha wujud, yang wujudnya hakiki. Wujud makhluk diawali dengan tidak ada dulu, sehingga keberadaannya baru. Itulah wujud makhluk. Maka seluruh makhluk disebut perkara yang baru, disebut hawadits. Hawadits itu perkara yang baru. Kata lain daripada makhluk adalah hawadits. Sebelum alam semesta semua diadakan oleh Allah, yang ada hanyalah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan makhluk pertama, yakni nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beradalah makhluk pertama itu. Hikmah Allah mengadakan, yakni menciptakan makhluknya, hikmahnya adalah diantaranya Allah menghendaki bahwa zat Allah agar dikenal, zat Allah agar dikenal, kehendak Allah. Allah menghendaki zat Allah agar disembah. Allah menghendaki zat Allah agar diingat, agar dipuji. Maka makhluk yang paling pertama yang menyembah Allah, yang mengenal Allah, yang mengagungkan Allah, mencintai Allah adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling pertama menyembah Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, mengenal Allah kecuali nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menciptakan warna-warni ciptaannya dari nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya nur Nabi kita adalah wasilah yang paling pertama bagi keberadaan ciptaan Allah. Dari zaman itu, yaitu zaman nur Nabi kita, sampai sekarang, sampai tiada ujung. Begitulah Allah menghendaki. Lalu nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pokoknya Allah ciptakan ruh Nabi kita dari nur itu. Ruh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari nur yang pokok itu Allah ciptakan jasad Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dari nur Nabi kita yang pokok Allah ciptakan seluruh sifat dan seluruh af'al
dan asma Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi kita itu wujud yang meliputi wujud semua makhluk. Maka disebutlah Nabi kita insanu ainil wujud, manusia hakikat wujud. Insanu ainil wujud, manusia hakikat wujud, yakni hakikat wujud seluruh makhluk. Seperti kita ini aplikasi ini ya, semua aplikasi yang ada di HP ini, lihat kan semuanya dari SIM card yang kecil. Ketika dibuka itu SIM card itu, lahirlah aplikasi yang sangat banyak sekali, ya. Itu semua aplikasi lahir dari apa? Dari SIM card. Jadi SIM card itu adalah itu yang dimaksud insanu ainil wujud. Nabi kita itu SIM card semua makhluk. Semua makhluk dizahirkan oleh Allah Ta'ala dari satu SIM card. SIM card ini adalah nur, adalah cahaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu disebut nur oleh Allah, dan seperti dalam surat apa itu Al-Maidah ya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum sudah datang kepada kalian minallahi dari Allah nurun, nur cahaya, wa kitabun dan kitab yakni Quran, mubin yang jelas. Siapa yang dimaksud nur dalam ayat ini? Para ahli tafsir mengatakan bahwa nur di sini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah menyebutkan nur dalam ayat ini didahulukan ketimbang menyebutkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena secara hukum sebab akibat, kan? Secara hukum sebab akibat lebih duluan Nabi ketimbang Al-Quran, kan? Secara hukum sebab akibat lebih duluan Nabi ketimbang Al-Quran. Para sahabat tahu Al-Quran dari siapa? Dari Nabi. Dari Nabi. Sementara hidayah itu, ya itulah Al-Quran, hidayah itu. Jadi semua manusia dan bangsa jin yang mendapatkan hidayah dari Allah secara hukum sebab akibat dari siapa? Dari Nabi. Hakikatnya ya dari Allah. Tapi kalau melihat hukum sebab akibat dari siapa? Dari Nabi. Dari mana para sahabat tahu? Dari mana umat tahu kepada hidayah Allah yaitu Al-Quran kalau tidak dari Nabi? Jadi duluan Nabi, duluan Al-Quran. Nabi, kan? Maka penyebutannya, tartiban dalam penyebutannya oleh Allah didahulukan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun. Telah datang kepada kalian nurun, nur cahaya, wa kitabun dan Al-Quran. Cahaya ini adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua,
Tidak mungkin orang bisa melihat kebenaran tanpa cahaya. Cahaya dulu, kalau orang bisa lihat, ya, mau melihat cahaya dulu atau kan ilmu dulu, Al-Quran dulu. Hati ini bisakah melihat tanpa cahaya? Ya. Coba ini, begitu gelap, ya, mata ini begitu gelap, mata bisa melihat nggak? Nggak melihat. Tidak melihat. Begitu ada cahaya baru mata ini bisa melihat, kan? Hati juga begitu, nggak akan bisa melihat kebenaran tanpa Nabi. Harus cahaya dulu. Yang jadi cahayanya siapa? Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa mengerti kitab? Bagaimana bisa mengerti Al-Quran? Bagaimana bisa mengerti wahyu Allah tanpa cahaya? Yakni tanpa Nabi, tidak mungkin. Maka penyebutan, ya, kepada Nabi didahulukan oleh Allah dalam ayat ini. Qad ja'akum minallahi nurun. Tidak qad ja'akum minallahi kitabun dulu, tapi qad ja'akum minallahi nur. Allah, betapa agungnya Nabi kita, disebutkan oleh Allah Nabi kita itu adalah nur, cahaya. Nabi kita itu adalah nur, cahaya. Salah satu nama Nabi kita yang disebut oleh Allah adalah nur. Dalam Quran, kan? Nabi kita disebut rahmah, rahmat. Dalam Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sendiri menyebutkan innama ana rahmatun muhda, kan? Kami ini rahmat, kan? Allah. Banyak nama-nama Nabi kita yang dicetuskan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dalam Qur'annya. Nabi kita itu ada sirajun, sirajan munira, siraj, Masya Allah, lampu yang terang. Nabi kita disebut basyiran wa nadhira. Nabi kita disebut da'i, da'iyan ilallah biiznih. Da'i, Allah menyebutnya kepada Nabi kita da'i, da'iyan ilallah. Allah, ya. Nur, Masya Allah. Jadi Nabi kita itu apa? Nur, cahaya. Siapa yang menyebutnya Nabi kita cahaya? Allah. Lalu cahaya ini diwujud oleh Allah dengan wujud insan yang kamil, manusia sempurna. Allah diwujud cahaya ini menjadi wujud insan, manusia sempurna. Dan yang dalam wujud insan ada jasad, ada ruh, kan? Dalam wujud insan ada sifat, dalam wujud insan ada af'al, dalam wujud insan ada asma, nama, itu kan? Dalam wujud insan ada aqwal, ada ucapan. Dalam wujud insan ada ahwal, ada segala gerak-gerik. Nabi kita itu pokoknya nur. Jasadnya nur, ruhnya nur, sifatnya nur, af'alnya nur, ahwalnya nur, asmanya nur, namanya juga nur. Allah. Allah, 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 Allah. Betapa agungnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin alam semesta ini bisa diserupakan dengan Nabi kita? Bisa disejajarkan dengan Nabi kita, ya, disejajarkan dengan Nabi kita yang dimaksud? Enggak bisa.
Nabi kita di atas kemuliaan seluruh makhluk Allah. Nabi kita sebagai SIM cardnya semua ciptaan Allah. Ini wasilah yang paling pertama, al-wasilatul uzma. Dan lalu makna wasilah yang kedua adalah Nabi kita itu dijadikan pelantara segala kebaikan yang Allah berikan kepada semua makhluknya, kan? Rahmat, keberkahan yang Allah bagikan ke seluruh makhluknya, tetap pelantaranya dari nur, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, makna wasilah pelantara apa? Yang ketiga, Nabi kita itu dijadikan pelantara sampainya amal soleh, kan? Diterimanya doa. Ingat, makhluk sampainya kepada Allah, kan? Melalui pelantara nur Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa nur Nabi kita nggak akan bisa sampai. Maka siapa yang tidak beriman kepada Nabi kita, walaupun beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul lain, nggak akan bisa sampai kepada Allah. Doanya nggak akan diterima, nggak akan. Hatta dan Rasul sekalipun, yakni utusan Allah, siapa saja utusan Allah, kalau sudah berada di masa kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini Rasul tidak bisa menjalankan kerasulannya, nggak bisa, harus mengikuti kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah dikunci oleh Allah, kerasulannya dikunci oleh Allah, tidak bisa dijalankan kerasulannya. Seluruh keilmuan, amal dan sebagainya semua harus dikiblatkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Semua harus dikiblatkan ke Nabi, ittiba kepada Nabi semuanya. Padahal Rasul semuanya punya ilmu, Rasul semuanya punya Alkitab, Rasul semuanya udah punya wahyu dari Allah, aturan dari Allah. Dan jangan digunakan itu semua. Semuanya harus mengikuti kepada kerasulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semuanya harus mengikuti kepada Al-Quran. Semuanya harus mengikuti kepada sunnah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasallam kelak kalau turun, syariat yang digunakan oleh beliau ya syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Allah. Lalu kitab yang digunakan oleh beliau bukan Al-Injil, apa? Al-Quran. Sunnah yang beliau jalankan dan yang beliau ajarkan sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kangjeng Nabi Isa walaupun Rasul tidak bisa begini, kan? Ittabi'u sunnati, nggak bisa. Ikutilah sunnahku. Padahal Nabi Isa itu kan memiliki sunnah pribadi, kan? Karena sebagai Rasul, dan enggak. Tetap ajaran Nabi Isa, ittabi'u sunnata nabiyina Muhammad. Ikuti sunnah Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini Nabi Isa yang dianggap Tuhan oleh sebagian dan kaum Kristiani, yang dianggap putra Tuhan, kelak akan menjalankan ajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Beliau menjadi pribadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika mau sholat dengan Imam Mahdi berjamaah nih, nanti kelak dengan pasukan Imam Mahdi semua, para ulama, para aulia hadir, umat Islam saat itu ikut hadir. Di mana? Di sana di Damaskus, ya. Ketika turun mau sholat subuh nih, begitu mau sholat subuh semuanya menunggu Nabi Isa menjadi imam.
Tapi ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau tahu diri. Tahu diri. Beliau tidak mau jadi imam. Masya Allah. Padahal siapa? Beliau Rasul. Beliau tidak mau jadi imam. Siapa yang dijadikan imam? Al-Imam Mahdi dan Imam Muhammad Al-Mahdi. Silakan Anda yang jadi imam. Allah. Imam Mahdi menjadi imam. Dan untuk apa? Memperlihatkan kepada umat semuanya, Masya Allah, bahwa beliau bagian daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Beliau tidak menonjolkan sebagai Rasul. Kalau kerasulan beliau difungsikan, maka tidak mungkin ada umat menjadi imam bagi Rasulnya. Tapi karena beliau sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kerasulan masih tetap ada pada dirinya, tapi tidak bisa difungsikan. Allah. Maka beliau mendorong Al-Imam Muhammad Al-Mahdi kelak menjadi imam. Dan beliau menjadi makmum. Dan siapapun yang menjadi imam, beliau jadi makmum. Sah. Bukan hanya Imam Mahdi saja, siapapun kan, yang menjadi imam asal umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, seperti dalam aturan fikih syariat kan, yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, ini keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak bahagia menjadi umat beliau? Bagaimana kita tidak bahagia menjadi umat beliau? Maka ketika hati dihubungkan kepada nur, kepada cahaya, maka hati kita akan bercahaya. Ketika alam pikiran kita, perasaan kita dipusatkan kepada Nabi kita, kepada nur, maka alam pikiran kita akan bercahaya. Ketika niat kita kan semuanya dikiblatkan kepada nur, niat kita akan bercahaya. Ketika perbuatan jasad kita semua dikiblatkan kepada nur, maka perbuatan kita akan bercahaya. Ini akan penuh dengan cahaya, dari rambut sampai kaki akan penuh dengan cahaya ini. Kalau didzohirkan oleh Allah, umat Nabi Muhammad SAW itu semuanya cahaya. Dari mulai alam hatinya sampai jasadnya penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena jasadnya penuh dengan perbuatan-perbuatan, yang perbuatan ini adalah bagian daripada nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bagian dari cahaya. Ini kan ajaran Nabi. Kita kumpul dalam rangka menjalankan ajaran siapa? Nabi. Sekarang melangkahkan kaki dari rumah, dari niatnya saja semuanya dikiblatkan kepada Nabi semuanya. Karena menjalankan ajaran Nabi, karena mengikuti Nabi. Kita mendengarkan ceramah ini karena mengikuti Nabi. Ini bekerja, mata bekerja, semua melihat kepada wajah ulama karena mengikuti ajaran Nabi. Hatta musafahah, jabatan tangan, semuanya yang dibaca, yang diingat, yang diniatkan, yang dilakukan, subhanallah, akan bercahaya semua. Maka kelak yaumul qiyamah, para malaikat dan juga para nabi dan umat Rasul terdahulu akan dikagetkan dengan keluarnya rombongan yang tidak, Masya Allah, tidak ketahuan berapa banyaknya itu rombongan itu, yang kelihatan cahaya. Ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan, ada yang seperti bintang, cahaya. Jadi umat Rasulullah SAW cahaya itu, begitu keluar dari alam kubur itu cahaya, Masya Allah. Lalu berzikir semuanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syiar ketika bangkit dari alam kubur. Mau kumpul semuanya, berkumpullah di bawah cahaya, di atas cahaya. Cahayanya semua cahaya, nuril anwar, Masya Allah. Ya,
yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad, di bawah bendera beliau. Kumpul semua. Bagaimana terangnya suasana saat itu. Di sana kan, semua yang berkumpul adalah cahaya. Nanti didohirkan yauma tublas sarair, kata Allah. Sekarang nggak kelihatan oleh mata kita, karena dunia ini kan negara ujian. Makanya sengaja tidak didohirkan oleh Allah. Tapi kalau nanti kan negara hakikat, alam hakikat. Kalau alam hakikat ya nanti kelihatan hakikatnya. Dan ini kegelapan, ini cahaya, ya kelihatan. Siapa yang mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya cahaya. Jadi cahaya semuanya. Subhanallah. Allahumma ja'alna minan nur. Semoga Allah menjadikan kita bagian daripada nur, cahaya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para wali kadang-kadang manakib wali, kita ada manakib wali itu kan kelihatan jasadnya saja cahaya. Ya enggak heran kalau hakikat dibuka, hijabnya dibuka, ya. Sebagian orang bisa diperlihatkan kepada hakikat, begitu diperlihatkan kepada hakikat tidak kelihatan kulitnya, yang kelihatan apa? Ya cahaya. Maka banyak yang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya apa? Cahaya itu kan. Nur, cahaya. Nur, cahaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ahlihi wa sahbihi. Maka cahaya ini penyebutannya didahulukan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia bisa melihat kebenaran harus ada cahaya dulu. Bagaimana hati bisa melihat tanpa cahaya? Tidak mungkin. Dan cahaya dulu pahami oleh kita, ya. Allah, 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 Allah. Siapa yang lebih dekat hubungannya dengan cahaya, dialah yang lebih mendapatkan bagian yang terbesar dari cahaya. Ya. Maka para salihin, para wali berlomba-lomba ingin lebih dekat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ditiru terus. Dan amal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diamalkan zahir dan batin. Kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diucapkan oleh lisan. Dan sehingga mendapatkan cahaya yang lebih besar. Hati penuhi dengan cinta, penuhi dengan kerinduan, penuhi dengan pengagungan, penuhi dengan pujian kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Semakin kuat hubungannya, semakin besar cahayanya, semakin besar cahayanya. Nah, jadi perbedaan cahaya seseorang kan dari yang lainnya, ini ukurannya, barometernya bagaimana kedekatannya, kan, dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan banyak membaca salawat salam kepada Nabi, banyak memuji Nabi. Oh, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Subhanallah. Dan cahaya ini sudah mengandung barokah. Cahaya ini sudah mengandung rahmat. Cahaya ini sudah mengandung inayah, pertolongan Allah. Cahaya ini mengandung madad. Madad itu apa? Pertolongan Allah. Cahaya ini mengandung segala kebaikan. Gitu kan? Nah, ketika cahaya ini terang, semuanya sudah penuh dengan rahmat keberkahan. Ketika cahaya ini ada orang yang dekat, pas, kan? Terkurung oleh cahaya ini, orang itu akan mendapatkan barakah. Tempat itu mendapatkan barokah. Jadi luasnya cahaya, kan, dan sempitnya cahaya ini semuanya bagaimana kadar kedekatan dan kurang dekatnya dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan maka ada wali
yang jarak sekian puluh kilometer, sekian ratus kilometer, ribu kilometer, semuanya masyarakat itu kan terterangi dengan cahayanya sehingga mendapatkan keberkahan. Dan walinya satu, tapi sekian ratus kilometer dapat barakah. Allah, sekian ribu kilometer dapat barakah. Kan? Allah. Itu karena kadar cahayanya ini. Siapa yang mengkaitkan dirinya dengan cinta kepada seorang soleh, seorang ulama, seorang wali yang sudah punya cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan kebagian, akan kebagian. Karena orang yang lebih dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi garduh bagi cahaya, ya, garduh bagi yang lainnya. Siapa yang mengkaitkan dirinya kepada seorang ulama dapat cahaya, ya kan? Siapa yang mengkaitkan dirinya kepada seorang wali dapat cahaya. Allah. Nabi kita disebut Nuril Anwar, cahayanya semua cahaya. Maksudnya Nuril Anwar, cahayanya semua cahaya. Lalu Al-Anwar siapa? Al-Anwar itu para nabi. Karena para nabi semua anwar cahaya. Al-Anwar itu para malaikat. Al-Anwar itu para wali. Al-Anwar itu para ulama. Al-Anwar itu para syuhada. Al-Anwar itu para solehin. Serendah-rendahnya Al-Anwar adalah semua yang beriman. Karena iman ini nur, cahaya. Semua yang beriman. Ingat. Maka Nabi kita Nuril Anwar, cahayanya semua cahaya. Seluruhnya bercahaya karena dari ada sinar dari siapa? Dari sidna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka di akhir bulan Rabiul Awal, ya, perbaharui hubungan kita dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Perbaharui. Seriuskan pengikutan kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Bangun, ya, kecintaan kita, pengagungan kita, keyakinan kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada di akhir bulan Rabiul Awal, ya. Allah. Terus di majelis-majelis kita, di rumah-rumah kita, gemakkan sebutan nama kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad. Di rumah kita jangan film aja terus, matiin itu. Tentang si A dan si B, tentang kehidupan yang bohong, cuma karangan-karangan bohong. Matikan itu. Hadirkan cerita yang jelas, cerita yang agung. Cerita siapa? Ya cerita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita baca berjanji, di rumah kita baca maulid. Baca maulid di rumah kita, pujian-pujian kepada Nabi, sirah nabawiyah, bagaimana kehidupan Nabi. Ingat, penuhi rumah kita dengan cahaya, jangan dibiarkan gelap gulita, jangan dibiarkan rumah kita penuh dengan cerita-cerita bohong. Jangan disuguhi anak-anak kita, keluarga kita dengan cerita-cerita bohong. Jangan. Suguhi hatinya dengan cerita cahaya yang akan menerangi hati mereka. Kalau kita mati, kita tidak khawatir dengan nasib keluarga kita, karena anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah kita suguhi dengan cahaya sidna Nabi. Karena anak-anak kita sudah kita sambungkan hatinya kepada Nabi. Ingat, kita gak khawatir kalau kita mati.
Coba kalau kita suguhin dengan acara itu, acara ini, sebagainya. Innalillah. Kalau kita mati, mereka mau dijadikan apa setelah kita? Anak-anak kita mau dijadikan apa setelah kita? Apakah kita rela anak-anak kita dibiarkan celaka? Apakah kita rela anak-anak cucu-cucu kita dibiarkan dalam kegelapan? Terputus hubungan dari Nabi. Mau punya cahaya dari mana? Gak bisa bikin cahaya sendiri, gak bisa. Kalau tidak menyambungkan diri kepada Nabi, gak bisa. Makanya di rumah kita harus penuhi dengan maulid, dengan sholawatan. Ada kan keliling. Tiap RT, tiap RW, semua jamaah Buya khususnya dan umat Islam pada umumnya, adakan supaya kebagian rumah kita minimal seminggu sekali ada sholawatan, ada bacaan tentang majelis maulid, ya, tentang maulidnya Rasulullah, pujian-pujian kepada Nabi. Adakan keliling. Buya menghimbau kepada semua jamaah, setiap RT RW, itu kan, bikin di sana sejak atau hadroh, bikin tim pemuda, ya, siapa yang ahli, yang bagus dalam vokalnya, siapa yang bisa nepuknya, apalagi tadinya punya keahlian ke band atau yang lainnya, ayo pindah sekarang, kita hijrah sekarang, tepuk kita semuanya demi mengagungkan Nabi. Dengan suara yang indah yang Allah berikan kepada kita sekarang dipakai memuji Nabi. Kemarin suara yang indah hanya dipakai cerita cinta, laki-laki perempuan cinta, cuma mendorong orang yang kitanya juga cuma angan-angan, hayalan, mendorong orang untuk berhayal. Kadang berhayalnya ini kan jadi maksiat. Kenapa? Karena hayalan cintanya sama kekasihnya yang tidak halal. Innalillah. Begitu kasihan kita. Kita dikasih suara yang indah Allah, tapi suara yang indah ini tidak beruntung. Ini suara yang indah nih tidak beruntung. Coba suara yang indah digunakan pakai apa? Karaokeannya ganti karaokean, sama-sama karaokean, tapi sekarang yang diagung-agungkan, yang dieluk-elukan, yang dipuji-puji adalah Sayyidina Nabi Allah. Subhanallah. Dan silakan. Saya bisa nepuk, ya gunakan sekarang, dipakai mengiringi dan pujian kepada Nabi. Silakan. Ada yang bertanya kepada Buya, kalau gitar atau kecapi haram enggak? Kan? Kalau Buya, untuk Buya, ya ingat pemahaman Buya tentang masalah alat-alat musik. Ingat, alat-alat musik pada dasarnya dzatiyahnya, alat musik itu pada dzatiyahnya tidak ada yang dilarang. Tinggal apa yang dilarang itu nanti ini dipakainya untuk apa? Dipakai untuk mengiringi apa? Itu kan? Walaupun Buya memilih pendapat yang lebih aman. Yang lebih aman apa? Buya tidak pakai gitar, Buya tidak pakai seruling, Buya tidak pakai untuk majelis Buya. Tapi Buya tidak menganggap bahwa haram umat Islam yang ada mengadakan maulid dengan pakai musik, gitar dan sebagainya. Lah, tidak. Buya tidak menganggap bahwa itu haram. Kenapa? Ini masalah khilafiyah. Ini masalah yang diikhtilafkan. Apalagi kalau digunakannya mengiringi untuk mengagungkan Nabi. Karena secara dzatiyah alatnya tidak bisa disebut haram secara mutlak. Nggak bisa. Ingat. Pahami oleh kita. Bahwa keterangan-keterangan tentang alat musik ini umpamanya dilarang dan sebagainya. Itu semua kaitannya dengan pemakaiannya. Allah. Arak saja kalau udah dijadiin cuka, apakah tetap haram? Jawab. Padahal arak kita cari arak.
Oh, buat apa? Ya buat saya minum, namun saya jadikan cuka dulu. Dan begitu dijadikan cuka jadi halal adek. Tadinya najis jadi suci itu kan. Jadi ingat, hukum fikih itu fleksibel. Al-hukmu yaduru ma'illatihi. Dilihat elatnya. Masa ini barangnya ini haram, bukan gitarnya yang haram nanti. Bagaimana pemakaiannya nanti yang haram itu, lihat. Karena dulu di zaman itu pemakaian alat-alat itu dipakai untuk kan orang-orang yang ahli zina, orang-orang yang mendorong gitu kan kepada perzinaan gitu kan. Kumpulan wanita dan laki-laki yang bukan mahram gitu kan, dansa-dansaan dan sebagainya ya, sehingga menjadi kebiasaan. Datanglah hukum gitu kan, kalau memang seperti itu enggak boleh. Tapi kalau diganti nanti kebiasaannya, sekarang alat itu lain. Alat itu dipakai memuji Allah, memuji Rasulnya, kan? Sehingga dengan iringan alat tersebut hati ini tersayat, hati ini lalu terbang, masya Allah, menghampiri kekasihnya. Siapa sekarang kekasihnya? Allah dan Rasulnya. Kekasihnya siapa? Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana kalau seperti itu? Ulama banyak yang menganggap ini semua menjadi boleh. Ini semua menjadi boleh. Bahkan juga tidak jauh kalau disebut ini menjadi bagus ketika menjadi alat untuk dakwah, ketika menjadi alat untuk semakin dekat dengan Nabi. Karena hati kita itu kan kadang-kadang kalau diiringi dengan suara yang indah, lain itu suasana hati. Diiringi dengan musik yang indah, lain suasana hati. Nah sekarang tinggal tanya hati kita, kemana larinya hati, kemana terbangnya hati, itu aja tanya. Kalau terbangnya hati ternyata kepada hal yang diharamkan, jangan itu. Jangan, walaupun hadroh, bisa saja hadroh, hati itu malah kepada yang diharamkan. Kalau ternyata hati ini kepada yang wah mulia di sisi Allah, silakan. Silakan, silakan. Paham? Ini kan? Ini penjelasan Buya ini perlu dicatat nih ya. Kalau untuk majelis Buya kan berusaha kan berusaha menghindari ikhtilaf. Yang sepakatnya aja gitu kan. Kalau untuk majelis Buya hadroh sejak gitu kan, tidak pakai gitar, tidak pakai suling gitu kan, seruling. Tapi kalau untuk menghukumi ya, lihat dulu dong kan, nggak bisa disebut ini haram. Ingat, Buya juga sering dengarkan dan musik atau suara, dan yang suara ini ya kemana ini larinya? Bagaimana hukumnya suara nyanyian perempuan? Ya seperti tadi. Ini membawa kemana ini suara ini? Kalau ini membawa suara menggugah syahwat kita, birahi kepada wanita, kan? Ingat, yang bukan mahram, jangan. Kalau suara wanita ini ternyata suara wanita ini adalah suara yang mengingatkan hati kita kepada Allah, kepada Rasul, kan? Mengenal hukum Allah. Ingat, nggak diharamkan. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis Nabi pakai suara. Para sahabat duduk di serambi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah Rasulullah wafat. Dan lalu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah di dalam pintu, di dalam rumah, ya Ummi, kan? Bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah di mana? Di luar. Sayyidatuna Aisyah di dalam rumah, di balik pintu. Sayyidatuna Aisyah mengutarakan kan apa yang beliau ketahui dari baginda Rasulullah.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasulullah begini, Rasulullah begini. Banyak hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Ya kan? Apakah hendak pakai suara? Pakailah pakai suara, itu kan? Ya. Makanya ceramah wanita umpamanya enggak masalah. Wanita ya bagus, walaupun yang mendengarkan laki-laki yang bukan mahram. Kan? Ceramah di hadapan laki-laki yang bukan mahram bolehkah? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Kan? Jangankan ceramah, bicara biasa saja boleh loh. Kan? Bicara biasa. Dalam perdagangan dibolehkan. Hatta dalam perdagangan sampai wajah wanita yang dicadar itu kan boleh kelihatan dalam perdagangan. Kenapa? Ya saya takut ditipu dong. Harus jelas ya, saya takut ditipu. Ini ibu siapa nih? Coba buka dulu cadarnya, saya pengen lihat. Bagaimana kita sebagai wanita yang dicadar, bolehkah membuka cadar kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram? Boleh. Kita kan orang lain harus jelas. Ini siapa yang membeli, siapa yang menjual. Kalau gak kelihatan, ini kan nanti bisa jadi masalah, bisa dijadikan alat penipuan loh. Mau nikah, silakan buka dulu. Masa mau ngawini? Ya nggak jelas kan masa iya. Buya aja kalau anak-anak santri nih, anak-anak santri mau khidmah di rumah, anak-anak santri perempuan, ini sini, buka dulu cadarnya. Buya pengen lihat. Siapa kamu? Kan? Harus dilihat dulu siapa kamu ini, kan? Oh, udah tahu. Ini namanya si Anu, ini namanya si Anu sudah. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan? Ada yang bertanya, kalau saya ke luar negeri, begitu nanti mau dipoto, John, bolehkah saya dibuka cadar? Ingat. Dibolehkan, silakan dibolehkan. Pahami. Jadi ada titik-titik yang memang dibolehkan dalam agama. Apalagi ceramah, wanita ceramah, boleh. Yang tidak dibolehkan apa? Yang disebut suara perempuan itu aurat. Bahwa suara perempuan itu aurat, lihat efeknya. Kalau suara perempuan aurat secara mutlak, tidak mungkinlah Islam kok sampai menghukumi seperti itu, mutlak aurat, tidak mungkin. Nah, lalu Pak RT, ini ada perempuan mau nanya rumahnya si Anu, nanya sama Pak RT, nggak boleh nanya. Kenapa? Aurat saya nanti kelihatan, begitu, kedengaran. Tidak mungkinlah mau nanya tentang alamat dan sebagainya, dan ada laki-laki, Pak mau tanya di mana itu rumah sakit, di mana itu, nggak boleh nanya sama laki-laki. Nggak mungkin dalam ajaran Islam seperti itu, tidak mungkin. Ini fikih yang nggak benar itu nantinya kalau mengatakan nggak boleh suara kedengaran dengan oleh laki-laki yang bukan makam, bukan begitu. Lihat efek. Lihat apa? Jadi makna hadis bahwa suara perempuan aurat, lihat efek. Istri-istri Nabi saja bersuara di hadapan sahabat Nabi kok. Kan? Istri-istri Nabi berdakwah kepada siapa? Kepada laki-laki yang bukan mahram, tapi tertutup auratnya, itu kan? Caranya juga dalam menyuarakannya dengan suara-suara yang tidak menarik laki-laki, syahwatnya yang tidak menggugahkan syahwat laki-laki, itu kan? Bagaimana kalau nyanyi? Kan nyanyi bisa menggugahkan syahwat. Tidak semua suara perempuan ketika bernyanyi menggugahkan syahwat. Coba kita dengarkan, gitu kan? Ada yang memang menggugahkan syahwat kita. Jadi penasaran nih sama wanita ini nih, gitu kan? Ada yang memang itu semuanya jadi terlupakan, kan? Karena makna yang dibawakan oleh sang penyanyi ini, kan? Hati kita malah jadi kepada Allah, padahal yang nyanyinya perempuan, gitu kan? Nah, itu tergantung kepada kita semuanya,
Ya, tergantung kepada kita semua. Fahami oleh kita semua. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. 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 Terus kita bangun dan perbaiki oleh kita hubungan hati kita dengan Allah dan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbanyak terus salawat. Di rumah kita terus perbanyak baca maulid dan sebagainya. Ada yang mengatakan ya begini, ya, kan lebih baik Quran, kenapa tidak Al-Quran di rumah dan sebagainya, itu kan lebih baik berzikir la ilaha illallah dan sebagainya daripada baca maulid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah. Coba usahakan buang kebodohan kita, buang kebodohan kita, apalagi mengatasnamakan Islam. Ini orang bodoh jadi semakin ngaco nantinya, ya kan? Coba buang kebodohan kita, bahwa ajaran Islam itu sangatlah luas. Ajaran Allah, kita harus mengenal Allah dengan cara apapun, baik omongan maupun dengan tulisan dan sebagainya. Pokoknya manusia harus tahu tentang Allah, bukan baca Quran terus tapi tidak ngerti-ngerti kepada Allah. Ingat, kita juga diperintah harus mengenal kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepada para nabi, mengenal kepada para wali, mengenal kepada para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak mereka kalau kita tidak kenal mereka? Hatta namanya saja perlu kenal, hatta sosoknya harus kenal, kehidupannya harus kenal. Bukan cuma Rasulullah saja, bukan cuma Allah saja. Faham tidak? Kita saja kalau mau berbisnis harus kenal kok teman bisnis kita, benar gak? Bagaimana dengan yang membawa agama? Ya kita harus kenal dengan ulama, harus kenal. Ini bagian dari yang diajarkan dalam Islam. Tidak semuanya baca Quran terus, sholat terus, enggak. Ada saatnya kita harus mengenal sejarah ulama, mengenal ini, mengenal. Ada saatnya berbisnis saja, ada saatnya kita harus berbisnis, gitu kan? Produk, bikin produk, gitu kan? Dan sebagainya, gitu kan? Bagaimana cara memasarkan? Bagaimana? Subhanallah. Ini bukan Quran, kan? Bukan, tapi ini adalah sebagai perwujudan dari perintah Allah dalam Quran. Fahami oleh kita, ya. Nah, baca maulid Nabi, mengenal Nabi ini, ya. Ada saatnya bersolawat kepada Nabi, memuji-muji Nabi. Bukan harus Quran terus dengan dalih bahwa yang paling afdol adalah bacaan Quran, yang paling afdol adalah bacaan la ilaha illallah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu dalam ajaran Islam. Sangatlah luas. Kan? Sangatlah luas. Ada kalanya kita baca Quran, ada kalanya kita berzikir, ada kalanya kita bersolawat, ada kalanya kita juga mengenal Nabi, cerita tentang Nabi, ada kalanya mengenal ulama, mengenal wali, mengenal orang soleh dan sebagainya. Ada kalanya bisnis, ya kan? Ada kalanya cari jodoh, benar gak? Itu semua apakah ini ajaran Islam? Ajaran Islam. Ajaran Islam semuanya. Atau kita kalau mau cari jodoh, dilihat bagaimana keturunannya, nasabnya, dilihat bagaimana kepribadiannya, bagaimana kesolehannya, bagaimana keilmuannya, dilihat bagaimana hartanya, bisnisnya apa, kerjaannya apa. Apakah kerjaannya cuma HS melulu, itu kan, nonton melulu, itu kan, atau punya kerjaan apa, cukup gak kira-kira untuk membiayai dalam hidup ini. Bagaimana rupanya, oh ganteng enggak, cantik enggak, sampai yang dicadar aja boleh dibuka. Masa ajaran Islam baca Quran gitu, mau milih jodoh enggak bisa, karena ini yang paling afdol baca apa? Quran. Enggak, atau sholat aja belum, enggak, kamu salah. Tidak seperti itu. Jadi garapan dalam ibadah itu sungguh luas sekali, sungguh banyak sekali, ya kan? Dan hidup ini harus variatif.
Ibadah ini divariasikan oleh Allah. Ada sholat juga macam-macam, ada puasa macam-macam, gitu kan? Ada apa lagi? Kan? Baca Quran, ada baca sholawat, ada zikir juga macam-macam, kalimat thayyibah macam-macam. Subhanallah, variasi. Ini kan kadang-kadang dijadikan dalil, hujah oleh orang yang tidak senang maulidan. Buat apa baca maulid, lebih baik baca Quran. Ini orang tolol ini. Orang tidak ngerti Islam ini. Begitu dia ngomong, setelah itu dia nonton TV, nonton film yang ceritanya bohong. Innalillah. Saya jadi bingung mikirinnya. Gimana ini orang barusan membid'ahkan maulid Nabi, lalu dia nonton film itu, film ini. Padahal maulid Nabi yang diceritakan Nabi, yang didengar tentang Nabi. Ini film tentang siapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bid'ah, itu kayaknya sunnah. Ini orang beragama Islam macam kayak gini, ini bisa menyesatkan umat ini, mencelakakan umat ini. Dan kalau mau membid'ahkan muludan, bid'ahkan dulu semua kegiatan kamu. Kalau kamu menganggap semua harus baca Quran aja sehingga muludan menjadi nggak boleh gara-gara ada dalil, wah ini Quran yang lebih baik, di rumah di mana? Iya Quran yang lebih baik. Innalillah, geus atuh Quran kabeh. Entong usaha maneh. Jangan ngomongin tentang dunia sedikit pun. Ya, jangan mikirin tentang bisnis sedikit pun. Baca Quran aja terus. Jangan ngomong-ngomong apa. Jangan ngomong apa saja nggak boleh. Udah, Quran aja terus. Begitukah ajaran Nabi? Lah, tidak. Begitukah ajaran Islam? Lah, tidak. Al-fala, alfu alfila, sejuta kali tidak. Itu kan? Tidak seperti itu. Sok jang, ayo waktu cari jodoh maneh kudu neangan jodoh, gitu kan? Rurat reret, neangan pipa majikan nu alus. Kudu aya rurat reret ka awewe. Maknya maneh rek monoton, maneh teu guna boga dongkrak ge euy. Keur naon maneh boga dongkrak? Potong we atuh ku maneh. Simpen ka ditu dina lomari. Ya. Jelas gitu jang tah. Kan? Maneh nyai boga donat keur naon? Dek ditunda kayaknya, kan? Dina parako. Gitu tah. Salah ajaran Islam lain gitu. Aya waktuna rurat reret, jangan dina waktuna. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, dengan hidayah. Gitu. Kan? Caranya. Ya. Caranya tapi tak begini. Kan kayak gini ya. Artinya caranya, gitu kan? Mau melakukan itu ini silakan, tapi tak begini, gitu kan? Itu caranya yang benar, yang benar. Paham? Alhamdulillah. Ingat ini pencerahan pencerahan dalam hidup nih ya. Agar wawasan Islam itu begitu luas. Wah, Islam itu ternyata sangat membahagiakan. Ya iyalah, kamu baru tahu ya, gitu kan? Islam itu begitu membahagiakan, wah, gitu kan? Nah, Islam lain anu matak jadi stres lain, tapi membahagiakan. Alhamdulillah. Lalu di akhir majelis ini Buya akan menutup dengan doa maulid, dan sebelumnya ya Buya mengasih tahu bahwa acara maulid yang Buya rencanakan tanggal 7 sekarang ini, tanggal 7 masih tetap untuk pengajian bulanan. Tapi ada maulidnya, dan untuk maulidnya nanti pada tanggal 1 Desember insya Allah. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, ini masalah PPKM kan masih dalam masa terapi. Kan yang lain sudah pada dibuka maulid. Lain kan maulid di Simpang, di Ashifa lain dengan yang lain. Yang hadir di Ashifa kan ratusan ribu, gitu kan? Kalau yang lain cuma 1.000, 2.000 masih dianggap wajar. Tapi di Ashifa ratusan ribu, dan kita masih harus berjuang. Yang datang ke sini dari provinsi lain bisa datang, gitu kan? Maka Buya
kalaupun nanti diadakan ya biasa-biasa saja seperti halnya di dalam pengajian bulanan ya. Begitu pengumuman dari Buya. Jadi untuk tanggal 7 sekarang pengajian masih pengajian bulanan. Tapi ada maulidnya tentu. Selalu dalam majelis kita harus ada apanya? Ada maulidnya. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim wa radha an jami'is sahabil qarabat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil amin. Ya rabbal alamin, Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wat taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadinir raufir rahim. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمال وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمة قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير من أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Yang belum wudu